Pada kesempatan kali ini ya, kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara menggunakan Zotero untuk penulisan artikel ilmiah. Nah, langsung saja ya, mungkin untuk menyingkat waktu. Yang pertama tentunya teman-teman harus membuka terlebih dahulu ya website, namanya adalah Zotero ya. Zotero. Nah, ini khusus bagi yang belum pernah menginstal. Nah, nanti cari aja zotero.org kemudian flash download flash gitu ya. Nah, nanti Zotero akan mendeteksi perangkat kalian itu termasuk dalam Mac ataupun masuk dalam apa itu namanya, Windows gitu ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa langsung klik download ya nanti ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan versi yang lebih lama, kalian bisa klik tanda panah di bawah ini ya, untuk bisa memilih yang versi sebelumnya. Nah, saat ini kan Zotero sudah sampai ke level atau versi yang ke-7 gitu ya. Nah, ini tersedia untuk Mac, Windows, dan juga untuk Linux gitu ya, gitu. Nah, setelah kalian download, nanti kalian akan terinstall otomatis ya, dan itu nanti akan terintegrasi dengan Word kalian gitu ya. Nah, nanti kalau belum, nanti kita coba buatkan video sebelumnya ya. Nah, di sini saya sudah terinstall ya Zotero-nya, jadi saya langsung membuka saja di Zotero-nya. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini ya. Di sini saya mungkin akan menambahkan satu artikel ya, artikel nanti ke dalam Zotero ini dengan menggunakan DOI gitu ya. Jadi menambahkan artikelnya dengan DOI. Sini saya buat folder baru dulu saja, tutorial misalnya kayak gitu. Tutorial. Nah, ini tak buat di masukkan ke library, jadi biar subnya dia lebih tinggi. Nah, langkahnya bagaimana kalau kita pengen menggunakan Zotero atau memasukkan referensi Zotero dengan menggunakan DOI kan gitu ya. Nah, yang pertama kita kan harus punya list artikelnya dulu ya, yang sudah mempunyai DOI. Saya biasanya menggunakannya adalah ResearchGate ya, researchgate.net ya. Tapi di sini langsung saya ikuti dengan ini nggak usah .net nggak apa, ResearchGate aja. Nanti misalkan penggunaan artificial intelligence dalam misalkan pendidikan. Nah, maka di sini akan kita ketemu beberapa artikel AI ya. Kita diklik saja satu. Nah, sebenarnya kuncinya ada di sini teman-teman. Kuncinya adalah di DOI-nya ini. Kalau DOI ini kalian dapatkan, insya Allah nanti artikelnya juga bisa kalian dapatkan tanpa kalian harus mendownload full text kayak gini. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita copy dulu ya DOI-nya ini. Kemudian kita sudah ya, Ctrl C ya, atau mau di copy juga boleh. Kemudian kita langsung saja menuju ke Zotero-nya. Nah, di Zotero ini ada dia namanya tongkat ajaib ini ya. Nah, ini sangat luar biasa fungsinya untuk menambahkan ya, mulai dari ISBN, DOI, PMDS dan seterusnya ini ya. Ini saya kurang familiar. Yang familiar hanya DOI sama ISBN. Tapi dulu pernah saya coba menggunakan ISBN itu tidak berhasil ya. Yang berhasil menggunakan DOI. Nah, DOI-nya kita paste di sini ya, kemudian kita enter. Nah, dia akan proses ya, proses penarikan data gitu, penarikan data dari sumber aslinya. Nah, di sini sudah masuk ya artikelnya ya, artikelnya sudah masuk. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian lampiran. Saat ini memang di lampirannya belum ada ya, tapi ada yang nanti biasa otomatis ya, artikelnya itu terdownload gitu ya. Tapi ada juga yang harus dimasukkan secara manual. Nah, di sini teman-teman semuanya, setelah kita masuk seperti ini, maka kita cek ya, apakah penulisan-penulisan di sini itu ada yang salah atau tidak. Begitu. Kalau ada yang salah, maka segera disesuaikan ya. Harus disesuaikan, kemudian dicek lagi data-datanya ya, sampai dia clear, jenisnya artikel jurnal, judulnya benar atau tidak ya. Kemudian ini penulisnya benar ada 3 atau enggak gitu, itu dicek ya. Terutama biasanya yang sering salah adalah dalam penulisan judul. Ada yang judul itu ditulis kapital semua, nah itu nggak boleh ya. Jadi penulisannya adalah capitalize each word ya. Kayak ini konjungsi kan ya, di ya, diganti D-nya dengan huruf non kapital. Nah, ini semuanya udah masuk ya. Kemudian ini kita coba double klik
Nah, dia ketika di double klik nanti dia akan larinya ke sumber aslinya, gitu ya, sumber aslinya. Nah, maka di sini yang penting kita sudah dapat datanya ya, kita dapat datanya sehingga ini filenya dia siap untuk digunakan. Nah, bisa kita coba lagi ya. Kalau ResearchGate itu kan biasanya satu artikel dia akan direkomendasikan untuk artikel-artikel yang lain ya. Nah, ini biasanya nanti di bawah ya direkomendasikan yang sama-sama membahas tentang AI ya. Misalkan di sini ada transformasi from manual to digital ya, artificial intelligence. Kemudian ada ini penerapan AI dalam platform LinkedIn ya. Kemudian ada application of artificial intelligence technology in online learning system. Nah, misalkan gini mau kita ambil ya, sama caranya di copy DOI-nya, kemudian kita masukkan ke Zotero-nya, klik ya, kita enter. Nah, ini proses ya. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk 2. Nah, ternyata dua-duanya tidak bisa terdownload PDF-nya ya. Kemarin saya sudah mencoba di beberapa artikel itu berhasil ya, berhasil. Nah, ini PDF-nya ini otomatis, ini tidak saya download tapi dia otomatis terlampir ya di dalam referensi yang kita gunakan. Nah, ini kan baru kita memasukkan data referensinya ke dalam sini ya. Nah, yang kedua adalah kita akan mencoba untuk membuat proses ini tadi. Nah, proses memasukkan data yang di Zotero itu ke dalam artikel kita. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah karena di sini sudah saya install ya, pastikan di sini sudah muncul menu Zotero-nya, ya. Karena ada juga yang tidak muncul. Nah, kalau nggak muncul itu jadi Zotero-nya sudah diinstal tapi nggak muncul di sini, maka perlu dilakukan settingan, gitu ya, pensettingan lebih lanjut. Nah, di sini Zotero-nya ini langsung kita klik Zotero, kemudian kita klik add or edit citation. Nah, misalkan ini pendapat ahli ya, pendapat ahli mengatakan bahwa bla 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 bla. Nah, ini teorinya diambil dari Zotero. Nah, maka klik add or edit citation ya. Kemudian tipenya silahkan mau menggunakan APA atau IEEE atau Vancouver ya. Misalkan saya pakai yang umum sih biasanya ini ya, APA 7 edition ya. Kemudian kita klik ya. Nah, setelah kita klik, maka kita cari folder yang tadi ya, folder yang ini kan untuk tutorial ya, maka diambil di folder sini, kemudian pilih soal mana yang akan disitasi, kemudian klik OK. Nah, masuklah di sini ya. Nah, khasnya ya, khas dari citasi ini dia adalah kalau diklik itu dia ngeblok gitu ya. Nanti bisa di setting. Ini kayaknya kalau sepertinya ada kesalahan data ya, coba tak cek di data. Ini harus dihapus, tidak bisa diedit ya, tidak hanya maksudnya tidak bisa hanya diedit kemudian kesana otomatis mengupdate, tidak. Nah, di sini ternyata ada salah penulisan dari sisi nama autornya. Kalau nama autornya dia harusnya adalah disebutnya adalah Stephen S.N. Rogahang. Nah, ini maka harusnya memasukkannya di jurnal, di referensi Zotero-nya, maka dia juga sama. Harusnya adalah Rogahang, ini dia ada di nama belakang gitu. Stephen diambil dari sini. Ini kemudian last and first dulu kita tulis, kemudian baru Rogahang. Nah, gini ya. Ini kalau kita citasi ulang dia jadi Rogahang. Kan citasi itu kan hanya memunculkan nama terakhir dari nama penulisnya. Tuh, ini Rogahang ya. Nah, maka di sini nanti di bagian kalau mau memunculkan daftar pustaka ya, itu nanti tinggal add or edit bibliografi. Udah.
muncul lengkap dengan DOI-nya. Gitu ya. Jadi ini salah satu tips trik ya untuk menggunakan Zotero di dalam sebuah artikel ilmiah ya. Jadi ini akan sangat membantu kalian untuk memasukkan artikel-artikel itu sehingga kalian tidak kesulitan lagi untuk harus menginputkan satu per satu. Oke. Saya rasa itu dulu untuk tutorial saya dalam mengenalkan Zotero ya. Nanti akan saya buat video lanjutan sesuai dengan kebutuhan dari pemirsa gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.